Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, sebelum kita mulai pembekalan ini, mari kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Baik, akan saya pandu. 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Terima kasih. Lagunya sama, tapi arti kemerdekaan di setiap kepala berbeda-beda. Pasti ada yang memaknakannya sebagai tiket untuk berbuat apa saja. Ya tidak? Ngaku sajalah. Silahkan. Asal hanya di kamar mandi. Maksud saya di rumah sendiri. Ada yang mengartikan kemerdekaan tidak hanya di rumah saja, tapi di muka umum pun boleh kita berbuat apa saja, asal sembunyi-sembunyi. Hanya Tuhan saja yang tahu. Ada yang mengartikan kemerdekaan adalah saat setiap orang boleh punya pendapat apa saja. Mencintai orang yang dicintai, mencintai orang yang tidak dicintai, mencintai orang yang tidak mencintai, serta mencintai orang yang tidak dicintai, termasuk mencintai orang yang dibenci dan membenci. Walhasil kita akan berbeda pendapat, termasuk berbeda pendapat dengan pemerintah, asal pintar main belakang. Lalu apa lagi ya yang ada dalam kemerdekaan? Oh iya, selain berbeda bersuara diamini, berbeda berkeyakinan pun tidak dilarang, asal pintar bersandiwara. Tapi ingat, hindari konflik terbuka, termasuk konflik intern. Kalau istri tidak mau, ya jangan dipaksa. Maaf. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Itu tidak boleh. Ini dilarang. Segala tetek bengeknya dilarang. Kemerdekaan justru tidak merdeka, karena dalam kemerdekaan bakal berjibun peraturan, larangan, membor ancaman dari A sampai Z agar kemerdekaan kita tidak bablas mengkali balik orang lain yang juga punya merdeka. Nah, sekarang apa pendapat Anda mengenai kemerdekaan? Apa Anda punya rumus kemerdekaan yang lainnya? Kan orang sering ya nanya begitu. Ya, Anda silakan apa? Oh begitu, kemerdekaan yang memperbolehkan orang berbuat apa saja asal di rumah sendiri. Ya, betul itu. Apa? Salah? Kenapa Anda menuding itu salah kaprah? Oh begitu. Jadi, beliau itu protes. Ya, kalau begitu berarti mentang-mentang di rumah sendiri, kemerdekaan memperbolehkan orang boleh membunuh anaknya seperti kasus itu kan hanya meniru akal singa jantan yang ingin bercinta dengan istrinya, tapi orangnya sedang mete, langsung dihabisi. Begitu? Iya, begitu. Tanya saja lah sama beliau. Sinis banget. Jadi begini, itu tidak bisa. Penerapannya salah. Jangankan membunuh anak sendiri, menelantarkan anak sendiri saja kita sudah diseret masuk penjara. Ya tidak? Apa? Anak itu milik orang tua. Salah lagi. Kita ini kan hanya pipa penyalur. Anakmu bukan anakmu bro, tapi itu titipan Tuhan dan termasuk negara. Dengerin.
Dengerin ya, dengerin. Di dalam kemerdekaan, di rumah sendiri pun tidak boleh berbuat semena-mena. Apa? Kemerdekaan palsu? Salah. Anda tetap merdeka. Tetap bebas asal terbatas, bukan bablas. Apa? Telanjang di kamar mandi kan boleh. Iya, boleh. Asal jangan telanjang di muka umum dan Anda merasa sedang mandi. Itu orang gila. Anda tidak gila kan? Apa? Keras dikit. Apa kita boleh merdeka berkeyakinan, boleh berbeda pendapat dengan pemerintah? Yang terakhir kali dan sekali lagi dan untuk yang terakhir kali, berkeyakinan beragama boleh. Adat istiadat tidak sama pun tidak jadi masalah. Tapi kalau berbeda dasar negara itu tidak bisa. Itu akan menimbulkan perpecahan dan berkembang menjadi perang saudara. Kemerdekaan mendasar atau perbedaan mendasar itu tidak dikenal oleh kemerdekaan manapun, kecuali kemerdekaan rimba. Kalaupun ada, itu bukan kemerdekaan, itu anarkisme yang harus segera dibasmi sebelum meranggas teror. Bentar, saya ada pantun. Saya lupa pantunnya ya. Ada pulau dalam pulau, Pulau Samosir, Danau Toba. Walau galau kian galau, bebas bablas jangan dicoba. Bila mata naik cakrawala, hati ciut ketakutan. Bila negara dalam negara, itu musuh persatuan. Lah, kok mengangguk-ngangguk? Apa pendapat Anda? Pendapat Anda apa? Apa? Anda setuju boleh berbeda pendapat mendasar dengan pemerintah menjadi musuh dalam selimut? Itu namanya subversif. Sebab siapapun pemerintah itu, kalau itu hasil pilihan kita dari pemilu yang sah, benar dan adil, harus dihormati. Kita harus dukung, jangan belum apa-apa kita sudah diobok-obok. Kita harus beri kesempatan kerja. Kalau sudah jelas salah arah, silakan kepruk, harus. Jangan tunggu sampai 30 tahun. Kalau mau ganti, ya menang dulu. Kita kan sedang belajar demokrasi. Tapi ingat, kalau hasilnya bagus, jangan diam-diam saja. Jangan pura-pura tidak tahu. Ngomong, fair dikit lah. Susah ya. Susah ya. Mulut sudah mau terbuka, tapi hati beku. Hati sudah mau bersuara, tapi mulut dibelenggu. Rasain. Memang merdeka itu enak. Dalam kemerdekaan, kita tidak merdeka. Karena banyak peraturan yang membatasi kemerdekaan kita. Supaya tidak menginjak kemerdekaan orang lain yang sama-sama merdeka seperti kita. Tapi tidak berarti kita tidak merdeka. Karena kita sudah ikhlas menerima ketidakmerdekaan itu. Begitu. Apa? Nah, sekarang menurut pendapat Anda, apakah sekarang kita masih merdeka? Karena kita sudah tidak diinjak-injak lagi oleh penjajah. Bagaimana pendapat Anda? Kita hanya bebas, terbatas akibat terborgol peraturan supaya tidak bablas demi keselamatan kemerdekaan orang lain. Dan kita pun sudah ikhlas dipasung begitu, walhasil kita tetap merdeka walaupun tidak merdeka. Setuju? Jadi, halo? Hei, mana kemana nih? Loh, tadi banyak orang, tadi sampai ke lantai-lantai dulu. Ini pada kemana nih? Kabur? Oh, mana kemerdekaan nih? Kita kan sudah merdeka lah. Kita belum merdeka. Gimana nih? Panitia, satpam, panitia, itu panitia ambil konsumsinya. Ambil lagi. Jangan dulu bubar. Pembekalan ini belum kelar, pembekalan belum selesai. Satpam kumpul semua, pintu.